Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran prakarya kelas 9 semester 1 SMP IT Albina Islamic Boarding School. Bersama saya Agus Setiawan. Ini merupakan video pembelajaran yang kedua, di mana masih membahas tentang kerajinan dari bahan keras. Pada video pembelajaran yang kedua ini, kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan keras, di mana akan dijelaskan tentang jenis dan karakteristik kerajinan dari bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam maupun buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Maka dari itu, seorang pengrajin kerajinan bahan keras harus piawai dan memiliki keahlian sesuai dengan kerajinan yang dibuatnya. Teknik-teknik yang digunakan sangat bervariasi, diantaranya: 1. Untuk bahan bambu, kayu, rotan, dan lain-lain dapat dibentuk dengan cara teknik potong sambung, teknik ukir atau pahat, teknik anyam, teknik raut, dan lain-lain. Kedua, untuk bahan besi dibentuk dengan cara teknik potong, teknik las untuk penyambungan, teknik bubut, dan teknik pembengkokan. Yang ketiga, untuk bahan logam lempengan dapat dibentuk dengan teknik pengatokan. Yang keempat atau terakhir, bahan kaca dilakukan teknik potong dan teknik lukis. Masih dari prinsip kerajinan bahan keras, produksi adalah rangkaian kegiatan membentuk, mengubah, dan menciptakan sesuatu untuk meningkatkan nilai dari suatu produk. Dalam melakukan proses produksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti berikut. 1. Sifat produksi yang terus-menerus atau berdasarkan jumlah pesanan. Yang kedua, jenis dan mutu produk mempertimbangkan ketahanan lama atau tidaknya produk tersebut, mutu dan sifat permintaan konsumen terhadap produknya. Yang ketiga, jenis produknya, baik model baru maupun model lama, dengan meneliti terlebih dahulu lokasi, volume produksi, musiman, atau sepanjang masa. Yang keempat, pengendalian proses produksi menyangkut perencanaan dan pengawasan proses produksi. Kemudian, pengolahan limbah keras memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R. Sistem 3R ini antara lain: yang pertama, reduce atau mengurangi, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Pilihlah barang-barang yang bisa digunakan kembali. Hindari pemakaian barang-barang sekali pakai lalu buang. Dan yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Dalam mendaur ini, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi dapat didaur ulang. Tetapi tidak semua barang bisa didaur ulang. Saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan limbah menjadi barang lain, contohnya kerajinan. Pembuatan kerajinan bahan keras pada umumnya memiliki beberapa aspek, antara lain: 1. Keunikan bahan kerajinan. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangatlah berlimpah. Seperti di laut, sumber daya alam yang dihasilkan bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, tumbuhan laut, dan sebagainya. Daratan Indonesia juga memiliki kekayaan alam, diantaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam bentuk produk kerajinan. Ada 4 nilai yang dapat dimuat dalam produk kerajinan, yaitu 1. Nilai fungsional, 2. Nilai informatif, 3. Nilai simbolik, dan 4. Nilai prestise atau wibawa. Dan yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Kita akan membahas tentang bahan keras. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, tapi tidak mengapa kita bahas lagi di bab video pembelajaran yang kedua ini. Bahan keras. Bahan keras adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat kerajinan, baik yang berasal dari alam maupun buatan, yang merupakan hasil pengolahan yang wujudnya padat dan keras. Bahan keras itu ada 2, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Kita akan membahas tentang bahan keras alami. Bahan keras alami itu adalah bahan baku kerajinan yang berasal dari alam,
yang wujudnya keras. Bahan keras alami umumnya harganya murah karena tersedia banyak di alam. Contoh dari bahan keras alami yaitu bata, batu, kayu, bambu, rotan, tempurung kepala, tempurung kelapa, kerang, tulang, pasir, dan lain-lain. Sedangkan contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini ada kayu, bambu, dan rotan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayunan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan seperti mulai dari memasak, membuat perabotan, meja, kursi, bahan bangunan, pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan masih banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Adapun karakteristik kayu yaitu kayu terdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya ada kayu mahoni, pinus, jati, nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan lain-lain. Masing-masing kayu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat dan urat kayu yang indah. Kemudian kayu juga memiliki lingkaran tahun. Kemudian kayu juga tahan lama dan dapat dibentuk dengan cara diukir. Yang berikutnya, ada yang memiliki beban ringan seperti kayu lame dan kayu albasia, tetapi ada pula yang berat seperti kayu jati. Sebagian dapat memuat karena perubahan suhu, memuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Kemudian ini adalah contoh gambar kayu. Berikutnya kita akan membahas tentang bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang berongga dan ruas di batangnya. Bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan. Akarnya dapat dijadikan sebagai bahan makanan atau rebung, ya. Rebung itu berasal dari kayu. Daunnya bisa digunakan untuk pembungkus makanan. Batangnya dapat dibuat untuk kemasan makanan. Kayu juga dapat dibuat untuk perabot rumah tangga seperti meja, kursi, peralatan dapur, dan sebagainya. Bambu juga dapat digunakan untuk bahan bangunan, contoh rangka atap. Bambu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kemudian karakteristik bambu yaitu batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm sampai 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam produk kerajinan. Kemudian bambu juga memiliki ruas batang. Nah, ruas inilah yang unik. Terkadang dalam pembuatan kerajinan sangat ditonjolkan. Kemudian tekstur bambu itu batangnya halus meskipun tidak diamplas. Yang terakhir dapat dipotong karena berbentuk sayatan atau bentuk utuhan. Adapun gambar bambu seperti ini. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang rotan. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Hasil hutan bukan kayu yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan di dunia berasal dari Indonesia. Rotan digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk membuat perabotan rumah tangga, meja, kursi, peralatan dapur, dan sebagainya. Rotan juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kemudian karakteristik rotan yaitu batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan, ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah senti sampai 1 cm, sedangkan yang tidak berongga merupakan bagian dalamnya. Rotan memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas sama seperti bambu, ya. Kemudian rotan dapat dipotong berbentuk sayatan atau bentuk utuhan. Kemudian rotan juga memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Adapun gambar rotan seperti ini, ya. Ini rotan hasil dipanen oleh seorang pengrajin. Kemudian bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan baku kerajinan yang telah mengalami pengolahan sehingga menjadi keras. Bahan keras buatan harganya relatif mahal. Adapun contoh bahan keras buatan yaitu aneka logam, besi, emas, perak, perunggu, timah, dan lain-lain. Ada juga kaleng, kaca, dan lain-lain.
Ini adalah gambar contoh logam ya. Kemudian ini ada contoh kaleng, dan yang terakhir adalah contoh gambar kaca. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kaca. Kaca merupakan material bening dan transparan serta tembus pandang yang bentuknya keras dan padat. Kaca digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk dijadikan cermin, dibuat untuk membuat tempat makan dan minum, untuk interior ruangan, sebagai penghias ruangan, untuk peralatan industri, bahan kerajinan, dan hiasan, serta masih banyak lagi kegunaan kaca. Karakteristik kaca yaitu kaca wujudnya transparan dan bening. Ketebalan bervariasi antara 1 sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Permukaan licin dan mengkilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Ini adalah contoh gambar kaca. Berikutnya logam. Logam adalah bahan material teknik yang sangat banyak digunakan dalam berbagai bidang. Logam digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai pagar pembatas, sebagai alat perlindungan diri, sebagai penghantar panas, sebagai bahan pembuat pagar, sebagai rangka mobil, sebagai bahan kerajinan dan perhiasan, juga sebagai rangka bangunan. Karakteristik logam yaitu logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, ada yang kemerahan, kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih, tipis, dan lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Ini adalah contoh logam. Baik, sampailah kita di penghujung video pertemuan yang kedua. Nanti kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang ketiga. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.